penjelasan secara global ya, secara umum. Istilah-istilah yang akan dipakai di job shop scheduling. Ingat, job shop scheduling, setiap job, pekerjaan atau task itu memiliki atau urutan proses yang unik. Jadi berbeda dari satu job dengan job yang lainnya. Oke, seperti saya terangkan minggu lalu bahwa ada 2 constraints yang harus dipenuhi. Constraint yang pertama terkait dengan resource constraints, ya, artinya apa? Tidak boleh ada 2 operasi bersamaan pada satu mesin, ya, secara bersamaan atau simultaneously. Ya, lalu yang kedua adalah logical constraint. Apa itu logical constraint? Artinya Anda harus melihat routing dari pekerjaan, urutan prosesnya ya. Jadi Anda harus mengecek precedence order-nya. Lalu kemarin sudah saya jelaskan local left shift dan global left shift ya. Yang namanya left shift kalau kita geser ke kiri itu otomatis dia akan mulai lebih cepat karena sumbu X itu kan sumbu X-nya itu adalah T waktu. Kalau digeser ke kiri kan pasti harus mulai lebih cepat. Cuma masalahnya ngejasnya bagaimana, lokal atau global. Ya, kalau global itu artinya kita akan mengejas if one operation can be shifted into a whole earlier in the schedule can preserve the feasibility. Jadi ini kita mindahnya secara whole, keseluruhan ya. Tapi ingat preserve the feasibility artinya Anda harus tetap mematuhi aturan dari constraint-nya. Constraint-nya itu adalah resource constraint harus Anda cek. Lalu terutama logical constraints itu yang harus Anda cek. Jangan sampai Anda majukan tetapi kebanyakan menyalahinya adalah logical constraint, urutannya tidak sesuai. Ya, kemarin sudah saya katakan ada semi aktif itu artinya dia tidak no local left shift, lalu active schedule, no global left shift. Kalau non delete itu sama dengan active no global left shift, dan juga jika ada mesin idle kita usahakan dipekerjir idle-nya, jadi kita percepat prosesnya ya. Kalau ada, jadi tidak ada mesin idle. Jadi di sini cara membacanya ada 3 notasi IJK. I adalah job, J adalah operasi, K adalah mesin. IJK ya, kemarin sudah saya jelaskan IJK ya, koma T adalah waktu. Anda bisa lihat di course note saya, T adalah waktu. Jadi operasi pertama, job pertama, operasi pertama pada mesin 1. Kita bisa tuliskan seperti ini, koma berapa waktunya? 4. Ya, bisa 4 hari, 4 menit, 4 jam. Ya, kalau mau ini saya pilih yang ini. Ini berarti apa? Job 2, operasi kedua pada mesin pertama, 2, 1, waktunya. Ya, itu cara bacanya. Kemarin sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi. Jadi Anda kalau ada routing ya, kalau saya nulisnya routing kadang seperti ini, kadang juga boleh seperti ini nulisnya. Job 1, routingnya adalah dari mesin pertama ke mesin kedua ke mesin ketiga ya, boleh tulis seperti itu. Job 2 routingnya mesin 2, mesin 1, lalu mesin 3 ya. Anda boleh pakai minus-minus, ini artinya urutan proses. Sampai di sini paham? Jadi hati-hati, Anda harus tolong ini dicatat ya, tolong dicatat karena data ini akan kita pakai nanti di
algoritmanya. Silakan dicatat dulu, Anda ambil kertas, Anda catat, gunakan data ini untuk Anda pahami dalam pengerjaan algoritmanya. Silakan Anda tulis dulu. Saya kasih waktu untuk menulis. Supaya tulisnya bisa tadi ya, 1, 2, 1 minus 2 minus 3. Job 2, 2 minus 1 minus 3. Itu sama aja. Oke, sudah sampai di sini. Kalau sudah, boleh saya lanjutkan? Sudah, Mem. Ya, saya kemarin kan saya suruh coba ya, ini sudah coba sendiri di rumah. Jangan sampai tidak bisa menggambarkan gancat ya. Ini saya minta urutannya semua sama pada mesin. Jadi mesin, mesin 1, 2, 3, sudah lihat ya, perhatikan. Lalu ini adalah job. Ya, job 4, operasi pertama, operasi kedua, operasi ketiga. Ya, perhatikan urutannya. 3, ini operasi pertama, job 3 operasi kedua, job 3 operasi ketiga. 2, operasi pertama, operasi kedua, operasi ketiga. Oke, ini sudah sesuai dengan logical ordernya, jadi tidak menyalahi logical constraint, sudah memenuhi. Lalu untuk di source constraint, there is no overlap operation, jadi tidak ada mesin yang mengerjakan dua operasi bersamaan. Ya, sudah ya, Anda gambarkan sendiri. Ya, coba sendiri di rumah. Ini bisa Anda baca teorinya secara lengkap di buku Kenneth R. Baker ya, Principles of Sequencing and Scheduling, bab 14. Ya, bab 14. Ya, lalu operation 1,1 ini kan ada lubang di sini. Ini artinya apa? Ini berarti kita bisa menggeser a full operation ya. Ya, kita geser ini, kita geser ini, kita geser ini. Ya, lalu nanti kalian lihat dia menjadi active schedule. Ya, bandingkan. Lalu proses ketiga juga kita geser. Ini 1 dan 3 kita geser. Anda lihat di sini. Ya, Anda bandingkan 3 ini digeser sini, jadi dia lebih cepat. Lalu satunya juga digeser ke sini. Dia lebih cepat. Jadi, artinya apa? Ini 1 digeser juga. 1 ini kita geser ke sini. Yang 3 kita majukan lagi. Ya, jadi ini juga bisa dimajukan. Jadi Anda lihat seperti ini. Ya, saat memajukan jangan sampai violate the logical order ya. Ini masih tetap ya 4. Operasi pertama, kedua, ketiga. 3 operasi pertama, kedua, ketiga. Walaupun Anda menggeser seperti ini, lihat urutannya masih benar. Ini trial error ya, jadi 18. Ternyata masih bisa lagi digeser non delay karena mesin 1 ini ada 2 menit delay, maka change the sequence mesin 1 menjadi 1324. 1324. Oke. Delaynya tinggal 1. Max span-nya 17. Oke. Ini adalah hasil buatnya kan kayak heuristik ya, terus kita coba trial error. Nah, sekarang kita akan ke algoritmanya. Ya, kalau Anda punya buku bahasa Indonesia yang teknik produksi optimal, ini juga ada, Anda bisa baca juga sama. Ya, ini kebetulan dalam bahasa Inggris. Ya, Anda gunakan notasi yang pertama adalah PST. ST itu adalah
PST itu adalah partial schedule ya. Partial schedule itu nanti adalah job beserta operasi yang akan di-assign pada mesin. Jadi sudah siap untuk di-assign ke mesin dan itu adalah jadwalnya. Lalu ST adalah the set of schedulable operation at the stage T. Nanti kita ada stage-nya. Ini kenapa ada stage? Karena ini seperti iterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, makanya kita sebut sebagai stage T. Ya, jadi ini adalah seluruh operasi yang memungkinkan untuk dijadwalkan pada saat T, pada stage T. Lalu JJ adalah the earliest time at which operation J yang merupakan elemen dari ST could be started. Ya, jadi Anda harus hitung JJ-nya, ingat earliest time dari operation ke J, operation pertama bisa operation kedua, operation ketiga, dari setiap jobnya Anda harus cek completion-nya. Itu harus Anda bandingkan completion dari operation sebelumnya dan kesiapan mesinnya. Anda harus cari mana yang lebih maksimum, sama dengan flowchart yang kemarin. Anda ya, misal saja job pertama, operasi pertama itu selesai jam ke-10. Sementara operasi kedua itu adalah pada mesin kedua ready pada jam ke-6. Berarti Anda harus jadwalkan di jam ke-10. Karena apa? Walaupun mesinnya ready, tapi job yang sebelumnya, operasi dari job tersebut belum selesai, maka tidak bisa Anda jadwalkan. Atau sebaliknya, mesin kedua itu baru selesai beroperasi jam ke-10, sementara job pertama, operasi pertama finish at the time 6. Ya, Anda harus compare between 6 sama 10. Mana yang lebih besar? 10. Maka Anda harus nunggu sampai mesin itu ready. Kalau Anda mesinnya belum ready, berarti Anda akan mengalami masalah overlapping. Ya, Anda menjadwalkan job overlapping. Jadi Anda menyalahi resource constraint. Seperti itu. Lalu ada RJ is the earliest time and it's the job operation J, bagian dari ST, element of the ST could be completed. Untuk RJ-nya dari TJ ditambah TJ. TJ adalah processing time. Ya, nanti kalau bingung membaca ini nanti kita sampai praktekkan. Oke. Nanti Anda ambil pen atau pensil dan kertas putih. Jadi supaya mudah, Anda nanti bisa gambar tabel plus gancarnya. Supaya paham. Oke. Kita mulai. Let T sama dengan 0 and begin with the PST as the null partial schedule. Initially, ST includes all operation with no predecessor. Jadi ini adalah seluruh ST yang pertama. ST yang pertama adalah ST kan schedulable operation. Jadi semua operasi yang mungkin bisa dijadwalkan. Ya, itu kalau di saat T sama dengan 0, berarti semua operasi yang awal, operasi pertama. Lalu kita hitung R. R itu adalah completion time-nya tadi kan. Ya, lalu cari R yang terkecil. Ya, R kecil itu jatuh di mesin yang mana. Nanti setelah sudah ketahuan R asterik dan M asterik, lalu kita akan lihat mesin mana saat ya, ini mesin M asterik ini mengerjakan job apa saja. Dan Anda harus lihat ini ada syaratnya. JJ ya, saat mulai suatu job untuk dikerjakan itu harus lebih kecil dari R asterik. Ya. Jadi kalau ada 2-3 job, tapi ada satu yang memenuhi, berarti tinggal 2 job saja.
Ini adalah syaratnya. Lalu, kalau ada lebih dari satu job yang bisa dischedule-kan, Anda harus cek dengan menggunakan priority index. Priority index Anda bisa gunakan seperti di buku saya ada SPT, the most work remaining, ya ada banyak priority index yang bisa dipilih. Oke, Anda tentukan sendiri. Oke, sampai di sini jelas? Kalau sudah, maka Anda lakukan penjadwalan. Kalau sudah lakukan penjadwalan, kan sudah masuk ke dalam PST. PST itu adalah job-job dan operasi yang akan dijadwalkan. Lalu Anda masuk ke next stage. Ya, next stage itu berarti apa? Berarti for the new partial PST plus 1, created in step 3, update the data. Berarti remove the operation J from the ST, berarti ST-nya untuk step berikutnya harus diperbarui. Ya, masukkan seluruh operasi dari job yang terpilih, yang sudah dischedulekan, ya, ke operasi berikut. Lalu increment the T by 1. Anda ulangi terus-terus sampai seluruh operasi dan job terjadwalkan. Oke, dari contoh yang tadi. Oh ya, ini maaf, sorry ya, saya betulkan dulu ya. Ini ada yang salah, sorry. Saya betulkan dulu supaya nggak bingung. Ini kebanyakan salah, terus ini juga salah sebentar. Oke. Kita mulai dari stage ke 0, di mana status mesin itu adalah sama dengan 0 semuanya. Sampai di sini paham? Ini kolom yang ini, kolom mesin, ini status mesin. Mesin pada saat ke 0, ya pasti statusnya 0 semua. Dia lagi idle semua ya, 0, 0, 0 semua. Nanti kalau ada angka, itu artinya dia selesai pada jam ke tersebut. Ini berarti selesai pada jam keempat. Oke, ini adalah status mesin. Sampai sini paham? Ini adalah ST. ST adalah seluruh operation yang akan dijadwalkan. Jadi ambil seluruh operasi awal. 111 itu artinya apa? Job 1 operasi pertama pada mesin pertama. Job 2 operasi pertama pada mesin kedua. Job 3 pada operasi pertama pada mesin ketiga. Job 4 operasi pertama pada mesin kedua. Sampai di sini paham nggak pembuatan ST? Lihat lagi sampai lihat lagi rutinnya. Ya, untuk membuat ST lihat dari routing. Lihat dari routing. Sudah? Lalu karena di sini masih awal, otomatis CJ-nya semua start dari 0. CJ-nya start dari 0, lalu TJ-nya tinggal copy dari matrix processing time. Copy dari matrix processing time. Sudah? Processing time di operasi pertama 4133 sudah belum? Sudah bisa mendapatkan IJ-nya? Lalu RJ itu RJ didapat dari TJ ditambah TJ kan dia kalau saya proses di waktu ke-0 terus waktu prosesnya 4 berarti selesai jam ke-4 ya, ini seperti itu pengertiannya. Nah, tinggal jumlahkan saja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sampai dapat RJ sebelum masuk ke R asterik dan M asterik? Sudah? Kalau sudah, cari R terkecil. R terkecil berapa?
R terkecil berapa? 1 ya. Ada pertanyaan R terkecil di sini 1 ya. Distance ke 0, R terkecilnya adalah 1. 1 ini punya mesin keberapa? Anda lihat di sini mesin 2 kan? 2, 1, 2 kan? Berarti mesin 2. Nah, terus Anda lihat mesin 2 ini bisa memproses job dan operasi mana saja. Oh, ada 2 nih. 212 dan 412. Nah, terus Anda lihat syaratnya. Ingat, ada syaratnya. Syaratnya JJ harus kurang dari sorry. Nah, ini kan kebetulan sama, 0 dan 0. 0 kan kurang daripada 1 semuanya. Oke, maka Anda gunakan priority rule. Priority rules yang pertama adalah shortest processing time. SPT harus sudah paham shortest processing time. Waktu proses terpendek. Anda harus hafal ya, kalau tidak istilah SPT, itu artinya itu. Oke, sampai di sini paham? Maka Anda gunakan aturan SPT. Nah, Anda cek job kedua itu waktu prosesnya berapa? 1. Ya, TJ ini loh ya, waktu prosesnya jangan salah lihat di TJ-nya. Nah, untuk job keempat, untuk prosesnya 3. Berarti kalau berdasarkan shortest processing time, maka saya akan pilih untuk menjadwalkan 212, baru diikuti oleh 412. 212 itu kan 1, lalu kemudian 412 itu 3, maka dia akan selesai, mesin itu akan selesai pada jam keempat. Ya, kalau Anda bingung, sambil ditulis, sambil gambarkan gancatnya. Oke? Anda gambarkan gancatnya ini. Ini sama ini, Anda gancat. Jadi status mesin kedua adalah 4, lalu mesin pertama dan ketiga masih 0. Masih 0. Oke? Seperti itu. Lalu, remove operation 212 dari ST, lalu Anda majukan ke operasi kedua. Operasi 212 kita remove, lalu Anda cek operasi berikutnya berapa, yaitu job 2 operasi kedua pada mesin pertama. Ini Anda harus ganti. Lalu untuk 12 sama, kita remove, kita ganti dengan operasi kedua. Job 4 operasi kedua pada mesin ketiga. Oke, yang 11 dan 313 jangan dihapus, kita kopikan dari atas. Copy from the above, angkanya tetap sama. Ya kan, karena belum berubah. Lalu yang 221, ingat 221 itu kan berasal dari job kedua. Perhatikan, berasal dari job kedua kan. Job kedua selesai pada jam pertama. Ya, job kedua, operasi pertama selesai pada jam pertama. Maka kalau Anda mau membuat earliest start untuk job 221 pada mesin pertama kan 0. Ya kan? Sementara dia selesai jam 1, berarti Anda harus pilih maksimum yang mana? Maksimum yang 1, berarti Anda harus tuliskan 1 di sini. Lalu, untuk job 423. Job 4 tadi selesai di 4. Mesin ketiga nganggur ya dari jam ke 0, tapi Anda nggak boleh tulis 0 di sini, tapi Anda harus tulis 4 karena selesai pada jam ke-4 tadi. Lalu Anda catat waktu prosesnya. Ya, waktu prosesnya Anda catat. Untuk job 2 operasi kedua adalah 4, job 4 operasi kedua adalah 3. Ya, sama, cari RJ terkecil. RJ terkecil adalah
3 di sini. Maka ini 3. Terus Anda lihat mesinnya mesin yang mana? Ini saya hapus biar nggak bingung. Mesin ke-3, ya kan? 313 kan? Maka 313 Anda pilih mesin 3 di sini. Ingat, ada berapa job di mesin ketiga? Ada 2 job ya di mesin ketiga. 313 dan 423. Kita cek. C untuk 313 itu sama dengan 0 kurang daripada 3. Oke. Tapi untuk C423 itu kan mulainya 4 kurang dari 3. Enggak kan? Ini enggak memenuhi, berarti tidak akan kita jadwalkan. Maka di sini cuma ada 313, tidak ada 423. Sampai di sini tolong dicek, paham tidak? Oke, paham? Sudah? Jadi enggak 423 enggak dimasukkan karena apa? Sudah tahu alasannya? Alasannya tidak memenuhi requirement CC kurang daripada par bintang. Saya tuliskan lagi. Sorry. Ini syarat ini harus dipenuhi. Oke, ada pertanyaan? Ini isinya logika saja ya. Ini isinya logika. Anda harus teliti ya. Ini menggunakan logika algoritma ini Anda harus teliti. Ya, tinggal baca syaratnya apa aja, Anda harus teliti. Ya. Ini algoritma. Algoritma ini sebenarnya algoritma heuristik, bukan optimisasi. Jadi harus teliti bacanya. Hati-hati. Oke, sudah selesai? Sekarang. Oke, sudah? Sekarang kita ke stage berikutnya. Stage kedua. Ya, kita gambarkan dulu supaya nggak bingung. 313 berarti job ketiga, operasi yang pertama pada mesin ketiga. Ini. Kita gambarkan di sini. Nah, ini kan pada jam ketiga. Maka kita update status mesin ketiga. Mesin ketiga kita update menjadi 3. Lalu yang data yang 111 masih tetap, 221 masih tetap, yang 313 ini harus Anda majukan ke 3 ya, job 3 operasi kedua pada mesin kedua. Mesin kedua nganggurnya baru setelah jam keempat. Sedangkan job 3 selesai pada jam ketiga. Benar nggak? Tadi dilihat. Job ketiga selesai pada jam ketiga. Tapi mesin kedua baru nganggur jam keempat. Maka Anda harus tuliskan di sini 4. Bukan 3. Ya. Tuliskan. Sudah sampai di sini jelas? Yang lainnya kan tetap sama. Ya, hanya yang diupdate 322, lalu start at the time 4, lalu processing time-nya 2. Sudah? Oke. Sekarang kita cari RJ terkecil. RJ terkecil adalah 111. Benar? 111 ini mesin apa? Mesin 1 ya. Berarti Anda tuliskan mesin 1. Ya. Di sini ada 2 job dengan mesin 1. 111 sama 221. Terus Anda cek processing time-nya kebetulan sama. Sama-sama 4. Jadi kita tidak bisa pakai SPT. Jadi SPT gagal. Shortest processing time-nya gagal, berarti Anda harus menggunakan aturan kedua. The most work
remaining. Di sini kita gunakan aturan the most work remaining, artinya jumlah sisa operasi terbanyak. Ya, jumlah sisa operasi terbanyak. Anda tahu bahwa setiap job di sini kebetulan sama ya, operasinya 3. Jadi kalau 111 berarti dia masih belum dikerjakan sama sekali kan? Berarti sisa operasinya masih tinggal operasi pertama, operasi kedua, dan operasi ketiga. Dia masih butuh 3 operasi. Sedangkan 221 itu artinya Anda telah menyelesaikan operasi pertama. Berarti kurang operasi kedua dan operasi ketiga. Berarti the most work remaining di sini adalah milik 11, maka kita jadwalkan dulu 111 baru 221. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya tunggu. The most work remaining itu artinya sisa waktu, sisa operasi yang terbanyak. Cara paling gampang. Maaf Bu, mau tanya. Jika sisa waktunya itu hasilnya juga sama, terus apa yang harus dilakukan Bu? Ini random terakhir, terserah. Ya, random. Maksudnya bisa dipilih mana aja gitu Bu? Terserah urutannya. Kalau priority yang pertama gagal, yang kedua gagal, berarti pakai yang random. Oke? Ini kan kita sudah set priority di awal, ya. Jadi sebelum mengerjakan, set dulu priority di awal. Priority rules bisa dipilih di buku banyak. Ya, di buku banyak atau di course note saya juga saya tuliskan macam-macam priority rules. Ya. Oke? Nanti saya kirim contoh priority rules yang dari buku di halaman 442 dari buku SIPER. Oh iya, punya enggak ya buku SIPER? Kalau enggak punya, di catatan saya ada ya, di course note saya. Oke? Sudah sampai di sini paham? Sudah, kalau sudah saya lanjutkan ya dengan menggambarkan Gantt chart. Jadi saya sertai dengan penggambaran Gantt chart supaya mudah dipahami. Sebetulnya kalau nggak mau gambarkan Gantt chart ya nggak apa-apa, tapi jangan melakukan kesalahan ya di dalam menentukan JJ. Karena kalau nggak menggambarkan nanti penentuan JJ berikutnya takutnya salah. Ya, oke, 111 sama 221. Jadi mesin 1 semua ya. 1 dulu waktunya 4. Oke, dan 221 waktunya 4. Oke, kita gambarkan dulu. 111 di sini 4. 221 berarti kan mulai dari 4. Ya kan? Walaupun di sini dia selesai di waktu ke 1 kan di sini. Tapi kan enggak bisa. Ini kan 1 dulu jam 4, berarti dia harus mulai dari jam ke-4 sampai lagi jadi 8. Ya. Jadi update statusnya jangan lupa kita update mesin pertama adalah 8. Nih, lihatlah. Sorry. Yang masih di sini ya. Masih di sini 8. Lalu yang mesin kedua dan 3 sama statusnya dengan ini dan 3. Ya, jangan salah ya. Yang kita update sekarang hanya mesin pertama. Mesin pertama jadi 8. Oke. Oke, sudah statusnya mesin pertama jadi 8. Tadi kan yang dikerjakan kan job pertama, operation pertama. Job kedua, operation kedua, sekarang kita singkirkan, kita majukan ke job pertama, operasi kedua. Ini Anda lihat di sini, job pertama, operasi kedua, lalu 221 Anda harus singkirkan, ganti ke operasi ketiga. 23 pada mesin ketiga. Ingat, 221 tadi selesai di jam 8 kan, walaupun mesin ketiga itu nganggur, di jam ketiga Anda nggak boleh, Anda harus pilih 8. Karena tadi kan sudah Anda lihat di Gantt chart-nya bahwa operasi 221 selesai pada jam ke-8. Oke, Anda harus tulis di 8. Oke, yang 11 tadi kan Anda sudah lihat selesainya di jam ke-4, jadi ini Anda tulis 4.
Oke, sisanya yang lain karena nggak berubah tinggal copy dari yang atasnya. 322 dan 423 sama, kita copy dari atasnya. Lalu cek lagi, yang paling kecil RJ-nya adalah 6. 6 itu punyanya job kedua. Oke, job kedua. Nah, job kedua kebetulan kok ada 2 lagi di sini. Ada 2 lagi nggak sih? Ini kan mesin kedua ini kan ada 2, 122 sama 322. Nah, pakai SPT dulu. SPT Anda compare 2 dan 3 mana yang lebih pendek shortest processing time, berarti Anda pilih 322 baru 122. Sampai di sini jelas? Nah, kita nanti update 322 dan 122 nanti kita update, kita singkirkan, berarti yang 322 nanti menjadi 33 operasi ketiga, dan untuk job pertama operasi ketiga juga, seperti itu. Paham di sini? Ya, kita buat dulu 322 waktunya 2 ya. 322 waktunya 2. Oke, 322 waktunya 2, dia selesai di jam ke-6. Lalu 122 itu kan 3, berarti selesai di jam ke-9. Jadi kita update mesin kedua sekarang 9. Nah, ini mesin pertama tetap 8, ini 9, lalu mesin ketiganya 3. Kita update. Ya. Sudah, kita update. Ini ya jadi 9, ini tetap 3. Tadi kan 122, sekarang update menjadi 133. Ini 133. Ingat, tadi kan job ketiga, mesin pertama, job pertama 122 itu kan selesainya di 122, selesainya di sebentar lihat 122 tadi selesainya di jam ke-9 ya, benar ya, itu saya jam ke-9. Sekarang mesin ketiga itu selesainya di jam berapa? Jam ketiga kan, tapi kan nggak bisa, Anda harus pilih yang 9 ya, karena apa? Karena ini ya, tadi Anda lihat job 122, job pertama, operasi kedua baru selesai jam ke-9, jadi Anda nggak bisa mulai lebih cepat, Anda harus mulai jam ke-9. Oke. Lalu yang perlu diperhatikan 331 pada mesin pertama. Mesin 331 tadi yang 322 kan selesai jam ke-6. Ya, jam ke-6. Nah, Anda harus compare lagi. Jam ke-6 compare sama mesin pertama kan. Mesin pertama kan 8. Jadi di sini harus tuliskan 8 bukan 6. Ya, kalau Anda tuliskan 6 kan nanti overlap. Ya, jadi Anda tuliskan 8. Ya, terus Anda cari lagi RJ terkecil adalah 7, maka Anda akan pilih mesin yang ketiga. Ya kan, RJ7 kan mesin ketiga. Ingat, mesin ketiga ini ada banyak. Ada 133 sama 233. Tapi ini tidak memenuhi, ingat. Syaratnya kan CC kurang dari R asterik. Ini kan nggak bisa, ini kan lebih besar semua. Jadi hanya bisa masuk 423. Oke. Oke, 423 kita majukan ke 431 yang Anda majukan. Yang lainnya tetap sama. Sampai di sini paham? Ya, mesin pertama kan baru bisa walaupun dia selesai di jam ke-7, mesin pertama kan baru nganggur jam ke-8. Jadi mulai dari 8. Lalu sekali lagi
paling kecil adalah 9, berarti Anda harus ambil semua job 1. Job 1 ada 2, lalu Anda cek apakah JJ-nya lebih kecil dari 9. Oh iya, bisa diambil dua-duanya. Terus gimana ngambilnya? Anda cek lagi shortest processing time-nya. Oh, lebih kecil yang 431. Anda jadwalkan 431 diikuti oleh 31. Oke. Ya, yang terakhir sudah selesai. Ini sisanya. Oke. Jadi, ini penjadwalannya seperti ini. Total max span-nya tadi kan kita dengan trial and error total max span-nya 18 ya. Ini lebih bagus 15. Dan dengan pakai algoritma 15. Coba dilihat dulu. Pahami dulu. Ingat, saya menggambarkan dengan notation IJK. Jadi lebih mudah dipahami. Bu, mau tanya Bu, di mesin 3 yang 133 Bu, itu tadi Mesin kenapa 133. Kenapa maksudnya apa? Kenapa mulai jam 9 gitu? Atau yang di mana? Betul. Iya. Di step yang ke sini aja ya. Padahal kan itu beda mesin Bu maksudnya. Tanda 313 ya. Tadi ini ya. Mana? Tanda dulu, sorry, saya lihat dulu. 133. Dia ada di 133 itu ada di mulai mana ya? Di stage 4 ya, mulai stage 4. Stage itu nggak ada. Ntar saya hapus dulu. Oke, 133 di stage 4. Kenapa kok mulai harus 9 ya? Betul. Padahal kan itu beda mesin gitu. Loh, mesin 3 nganggurnya jam berapa? Jam ketiga kan? Benar? Kan saya bilang perhatikan mesinnya, kapan mesin itu nganggur dan perhatikan operasi sebelumnya. Operasi sebelumnya berapa? 122 kan? 122 selesai jam Iya, berapa? betul. 122. Tapi kan itu beda mesin, Bu. Loh, iya beda mesin. Tapi kan proses produksinya harus mengikuti 1, 2, 3. 1 selesai dulu, baru 2 selesai dulu, baru 3 selesai dulu. Kalau Anda mau majukan ke 7, dia overlap toh. Kalau overlap kan salah. Anda melanggar konsen. Anda bisa bayangkan kalau job itu, ini ingat ya, ini bukan batch ya, bukan nanti ada ya, kalau misalkan job system itu Anda bisa menggunakan transfer batch. Jadi kalau Anda punya 100 pekerjaan, Anda tidak harus menyelesaikan 100-100-nya bersamaan. Jadi Anda kerjakan 50 dulu, terus Anda transfer. Itu bisa seperti ini Anda gambarkan. Jadi Anda selesaikan dulu misalnya dari 6 ke 8, terus Anda transfer, jadi Anda bisa mulai di 8 sini, terus nanti sisanya Anda selesaikan lagi, itu bisa. Kalau memang pekerjaannya per batch. Tapi ingat, ini perjanjiannya di awal, no preemptive, no interruption. Jadi satu kali kita kerjakan, harus kerjakan sampai selesai. Ini adalah asumsi yang telah kita buat di awal. Itu adalah seperti itu. Jadi Anda tidak bisa overlap. Paham nggak? Kalau Anda memajukan pekerjaan 133 mulai jam ke-7, itu berarti overlap. Overlap secara operasi, bukan secara mesin. Paham nggak? Paham, Bu. Terus kalau relasinya dengan yang sekarang, Bu, yang ini M1, mesin 1, di job 221, ya, itu kan selesai jam ke-8. Selesai jam ke-8, betul. Terus nah, operasi kedua, itu kan operasi kedua ya. Terus? Betul. Terus job yang 122 bisa dimulai di jam 6 itu, Bu. Padahal operasi di M1 selesainya di jam 8. Loh, jangan salah, 221 itu artinya apa? Job 2, operasi kedua. Kalau ini kan job 1. 122 ini berarti job 1 loh. Jangan salah loh. Job 1 loh. IJK. Ingat, I adalah job,
J adalah operasi, K adalah mesin. Kalau 2, Anda harus lihat 221, 212, dan 223. Ini udah benar. 212 selesai pada jam pertama, dimulai lagi jam keempat, operasi kedua, dimulai lagi di jam ke-11, operasi ketiga. Ini sudah benar secara logical order. Urutan, precedence ordernya udah benar. Gitu cara lihatnya. Paham? Kalau yang satu, Anda lihatnya seperti ini. Satu kan, 122 ini kan harus Anda lihatnya bersama ini. 111, ini berarti job pertama, operasi pertama. Yang ini job pertama 122, job pertama operasi kedua, lalu cari pasangannya yang ini. Job pertama operasi ketiga. Ini kan benar dari 9 nyambung ke sini kan? Benar. Seperti itu. Ya, kalau Anda lihat notationnya harus tahu IJK dulu. Ya, yang depan itu jobnya. Oke? Jadi kan makanya saya bilang job 1 cara nulis rutinnya berapa? Rutinnya kan tadi kan dituliskan, rutinnya adalah 1, 2, 3. Job 2 rutinnya apa? Oh, job 2 rutinnya adalah 2, 1, 3. Seperti itu. Berarti ini job 2 operasi pertama adalah mesin kedua. Makanya 212. Lalu job kedua, operasi kedua adalah di mesin pertama. Terusnya 221. Oke, seperti itu. Perhatikan dulu. Yang merah sama yang biru. Yang merah itu kan rutinnya 213. Yang biru rutinnya 123. Urutan pengerjaan proses produksinya. Sudah belum paham? Jadi jangan sampai overlap. Tadi kalau Anda mau majukan itu berarti overlap. Sampai di sini paham tidak? Sudah ada pertanyaan lagi enggak? Saya tunggu. Bu, tanya lagi Bu, maaf ini mungkin agak berbeda. Ini job terakhir itu Bu yang 233. Nah, itu kan berakhir di jam ke-15. Tetapi kalau kita lihat nih di mesin 1 dan mesin 2 itu kan sudah kayak di mesin 2 dia selesai di jam ke-9. Mesin 1 udah selesai di jam 12. Nah, bisa nggak Bu si job 233 ini kita belah, kita share ke mesin nomor 2 dan nomor 1. Nggak bisa Jadi kan, nanti mungkin cuma nggak bisa kan, sudah disepakati bahwa kalau job shop itu kan mesinnya beda. Mesin 1 misalnya milling, mesin kedua tuh drilling, mesin ketiga tuh lathe. Kan nggak bisa. Jenis mesinnya beda. Ini bukan paralel mesin. Kalau yang kemarin saya ajarkan itu kan yang di awal-awal itu paralel mesin. Paralel mesin berarti mesinnya identik sama persis. Kalau job shop kan nggak bisa, mesinnya beda-beda. Jenis mesinnya yang beda. Bukan kalau paralel mesin jenis mesinnya sama, tapi punya jumlahnya banyak. Bisa dibayangkan nggak? Kalau Anda kerja di misalnya di Rexplast atau Dynaplast, Anda punya mesin molding untuk injection molding itu kan ada banyak. Misalnya aku punya jenis A ada 10, ada 5. Nah, kalau nggak selesai di mesin pertama, boleh nggak saya bagi ke mesin kedua? Boleh, karena mesinnya sama, kan paralel mesin. Itu prinsipnya beda lagi, paralel mesin. Ingat, job shop itu tidak bisa Anda bagi kerjaannya. Karena apa? Kalau rutinnya 1, 2, 3 itu Anda itu mesin 1, mesin 2, anggap aja mesin 1 tuh misalnya mesin kalau di industri pertukangan atau perkayuan misalnya mesin planer, habis Anda ratakan misalnya Anda bubut lagi latte, laser planner, mesin latte, lalu Anda router, kan mana bisa Anda mau pindahkan ke
mesin router. Kalau kerjaan planner mana bisa dipindahkan ke mesin router, kan nggak bisa. Seperti itu banyak maksudnya. Halo? Paham nggak? Ingat, job shop itu mesin 1, 2, 3 itu artinya mesin beda, bukan mesin yang sama. Jenis mesinnya ya, jenis pekerjaannya juga beda. Beda dengan paralel mesin yang kita bahas. Kalau flow shop itu urutannya itu sama semua. Kalau dia harus melalui proses 1, 2, 3, proses 1, 2, 3. Tetapi kita persimpel modelnya adalah masing-masing jenis mesin itu hanya punya satu. Tapi urutannya nggak boleh dibolak-balik karena memang cuma 1, 2, 3 sama 1, 2, 3 semua flow shop. Itu yang minggu lalu. Ya, kalau ini job shop. Jadi Anda bayangkan ini seperti industri bengkel atau misalnya mebel. Ya, kan ada proses nanti bolak-balik habis dari rutin mungkin nanti kembali ke mesin bubut lagi. Ya seperti itu. Jadi proses produksinya unik untuk setiap produknya. Oke. Nah, Anda kerja di assembly perakitan, bisa di apa ya, mobil, urutannya kan terus sama. Habis pasang ini, pasang A, pasang B, pasang C. Nah, urutannya itu terus. Nah, misalnya yaitu berarti flow shop. Oke, kalau ini adalah seperti semacam bengkel pembuatan tools. Pasti urutan prosesnya beda-beda. Ya, mesinnya beda-beda. Jadi nggak boleh dipecah pekerjaan tersebut. Ingat, ini harus dipahami ya. Asumsi-asumsi di awal itu harus dipahami. Pekerjaan tidak boleh dipecah. Karena ini mesinnya kan beda. Nggak boleh dipindahkan ke mesin yang lain. Udah paham? Ya, satu kali dikerjakan harus sampai selesai. Tidak boleh di-interruption. Oke, jadi one for all for one, jadi selesai. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke non-delay dengan persoalan yang sama tadi. Sama nanti Anda buat tabelnya, sama persis, buat ST, PST, dan seterusnya. Tapi sekarang kita pakai C. C itu waktu mulai paling awal. Kenapa? Kita kalau bisa secepat mungkin dikerjakan, jadi tidak ada delay pada mesin. Jadi patokannya pakai C asterisk. C asterisk dicari dari minimum CJ. Lalu Anda cari C asterisk itu terjadi pada mesin yang mana. Lalu Anda cari lagi job-job pada mesin tersebut. Lalu Anda penuhi syaratnya. Sekarang syaratnya CJ-nya harus sama dengan C asterisk. Lalu jika ada yang lebih dari satu, ya seperti biasanya gunakan priority index. Prosedurnya sama. Ya, nanti kita remove, lalu kita buat ST yang baru, ya kita remove operasi yang sudah kita jadwalkan, kita buat ST yang baru, lalu kita tambah ke waktunya +1, jadi kita pindah ke stage berikutnya. Oke, sampai di sini paham? Ini sama, priority rule-nya SPT, the work remaining, lalu random. Oke, jangan sampai salah lagi ya. Kalau ada pekerjaan ini mesin 1, 2, 3 itu beda-beda, bukan mesin yang sama, ya, bukan paralel mesin, ya, mesinnya beda-beda. Lalu satu kali dikerjakan harus dikerjakan sampai selesai, tidak boleh dipecah-pecah. Oke, sekarang ST-nya sama dengan yang tadi. Seluruh operasi yang awal, operasi pertama Anda tuliskan 111,
Ya ini kan, lalu 2, 1, 2, ya job 2 operasi pertama, lalu job 3 operasi pertama, job 4 operasi pertama Anda tuliskan, si J-nya Anda tuliskan. Ya. Lalu dicari RJ-nya, dicari JJ yang terkecil. JJ yang terkecil adalah 0. Berarti kalau 0 ya berarti semuanya bisa dijadwalkan, yang mesin 1, mesin kedua, mesin ketiga. Sampai di sini dilihat dulu. Lalu kalau mesin 1 ada berapa job, mesin 2 ada berapa job, mesin 3 ada berapa job. Lalu Anda gunakan SPT rule. Sudah? Anda lihat? Oke, sudah? Ya, kita jadwalkan semuanya satu-satu. Lalu ini kan di mesin kedua ada 2, ada 2 berarti kita pakai SPT rule ya. Ini kan 1, ini 3, berarti 2, 1, 2, baru 4, 1, 2. Lalu mesin ketiga cuma ada 1 job, lalu kita jadwalkan juga. Jadi Anda jadwalkan dulu, lalu Anda ubah statusnya. Nih, supaya gampang Anda lihat di sini. Seluruh yang 1 kita jadwalkan dulu. Ya, yang 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1. Lalu mesinnya berarti saya gambarkan aja supaya nggak bingung. Ini kan sini. Ini kita jadwalkan. Berarti status mesinnya adalah 3, 4, 4. Anda lihat di sini. Mesin pertama 4, mesin pertama 4. Oh, Ntar mana ini? Ntar. Mesin pertama 4, mesin kedua 4, ini 3. Lalu hapus operasinya menjadi operasi kedua ya. 1, 2, 2, lalu 2, 2, 1, 3, 2, 2 ya. Anda majukan ke operasi kedua semuanya. Operasi 2 semuanya. Ingat tadi ya, aturannya lagi. 1, 2, 2. Tadi job pertama selesai pada jam keempat kan. Lalu mesin kedua juga nganggur pada jam keempat. Berarti CJ-nya adalah 4. Lalu 221. Tadi 221 tadi yang 212 selesai jam berapa? Selesai jam pertama kan. 22 selesai jam pertama. Tapi kan dia pakai mesin pertama. Mesin pertama kan baru nganggur jam keempat. Berarti Anda tulis ini CJ-nya 4. Ya, paham ya, CJ-nya 4 ya. Aturannya dipahami ya, caranya ya. Logikanya harus benar ya. Kenapa 4? Karena Anda lihat, mesin pertama kan baru nganggurnya di 4. Walaupun 212 selesai di jam pertama. Oke? Ya, 221 baru bisa jam keempat. Jam keempat. Oke, 322 sama. Mesin kedua kan baru nganggur jam keempat. Lalu job 313 kan tadi selesai di jam ketiga. Ya, 313 jam 3. Tapi kan ingat, mesinnya baru nganggur di jam keempat, maka kita tulis 4 juga. Seperti itu. Oke? Sudah paham? Ya, sudah. Anda hitung lagi C yang minimum. C minimum di sini adalah 4. Ya. Lalu 4 ini punyanya siapa aja? Punyanya semua ini loh. Punyanya 1, 2, dan 3. Ya, mesin pertama. Mesin pertama ada cuma 221. Kita tulis. Lalu mesin kedua ada dua pekerjaan ya. Saya hapus dulu yang ini supaya nggak bingung. Mesin kedua ada 122 dan 322. Ada lihat syaratnya. Syaratnya adalah si C harus sama dengan C asterik. Di sini sama nggak syaratnya?
4? Iya nggak? Iya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Anda harus gunakan SPT rule. SPT rule-nya adalah 3-2-2 dulu ya, karena dia waktunya cuma 2. Jadi 3-2-2 dulu. Baru 1-2-2, lalu 4-2-3 ini ya. Sudah Anda gambarkan lagi. Saya gambarkan lagi. Nah, sekarang statusnya adalah 8, 9, 7. Ya, 3-2-2 atau 2-2 kan Anda gambarkan, saya dapat 9. Jadi statusnya sekarang 8, 9, 7. Oke, 8, 9, 7. Anda upgrade di sininya. Upgrade di sini 8, 9, 7. Lalu tadi yang 1-2-2 Anda harus upgrade menjadi 1-3-3. Yang 2-2-1 Anda harus update menjadi 2-3-3. Lalu yang 3-2-2 Anda harus update menjadi 3-3-1. Lalu yang 4 menjadi 4-3-1. Ini selesai sudah. Ya, selesai. Anda jadwalkan semuanya sudah selesai. Di sini dia lebih baik 14. Ya, kenapa dia lebih baik? Karena Anda di sini delay-nya cuma 1. Ini 1. Sebelumnya delay-nya berapa? Delay-nya sebelumnya di sini 1, di sini 2. Jadi delay-nya di sini sama dengan 3/15, sekitar 1/5 atau 20% delay dari mesin ketiga. Sementara di sini delay mesin ketiganya cuma tinggal 2/14 delaynya. Oke, ada pertanyaan di sini? Mau hitung delay mesin 2 delaynya berarti 9 kurang 14, 5/14. Mesin pertama delaynya berapa? 2/14 juga, ya. Untuk ngitung utilization Anda bisa hitung dari 1 dikurangi delay ya. 1 dikurangi delay. Atau 100% dikurangi percentage delay. Coba dilihat terlebih dahulu. Ada pertanyaan apa tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Dilihat dulu. Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Mm-mm. Kalau dalam dunia pekerjaan Bu, metode yang paling tepat itu cara ngelihatnya gimana Bu? Apakah kita harus pakai yang tadi yang metode pertama atau metode yang non delay schedule ini Bu? Itu cara memilihnya gimana? Job shop apa bukan? Anggap saja sama Bu, metode ininya. Oh, Job shop. job shop ya. Kalau job shop kan tergantung. Sebetulnya gini loh, kan seperti saya gambarkan. Ntar ya. Ini ya, Anda lihat di sini. Non delay adalah subset dari aktif. Ada kadang-kadang aktif schedule itu bisa jadi non delay karena Anda lihat dari gambar ini ya. Sebentar saya ganti ya. Anda yang Anda kerjakan saat ini, yang saya ajarkan ini bukan yang optimum. Paham nggak? Optimum itu ada di sini. Jadi Anda lihat kalau Anda baca di sini active schedule itu kadang bisa menjadi non delay juga. Non delay pasti lebih bagus daripada aktif ya, hasil max-nya pasti. Tetapi kadang aktif itu juga bisa jadi bagian dari non delay.
Paham nggak di sini? Karena ini adalah metode heuristik ya. Kita kan sebetulnya algoritma ini kan seperti algoritma coba-coba. Karena apa? Begitu ada dua pekerjaan yang sama yang saya schedulekan kan masih Anda menggunakan priority rules. Ya dimana priority rules itu kan juga mengandung apa ya, subjektivitas. Kalau Anda rubah priority rules-nya nanti juga akan berubah hasilnya. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Anda bisa gunakan active schedule, tapi active schedule Anda bisa menghasilkan hasil yang lebih baik juga. Karena apa? Karena sebetulnya active schedule ini kalau baik apa ya, non delay ini adalah subset himpunan bagian dari active. Seperti itu. Ya, sebetulnya di dalam dunia pekerjaan ya kadang-kadang kalau job shop itu kita sudah buat schedule-nya. Tiba-tiba ada pekerjaan datang lagi. Nah, itu harus Anda tahan. Kalau Anda input sebagai inserted job, itu nanti akan berubah lagi algoritmanya. Ya nggak sih? Sebetulnya kenyataan di pekerjaan kan seperti itu. Saya mau tanya, di dalam dunia pekerjaan, Anda job shop menjadwalkan di awal, tapi kan hanya pekerjaan yang sudah Anda ketahui, benar nggak? Halo? Ya nggak, kalau pekerjaan itu tidak Anda ketahui di awal kan nggak bisa kita jadwalkan kan. Terus Anda biasanya buat jadwalnya kan pokoknya seadanya. Job yang sudah datang langsung Anda jadwalkan, job yang sudah datang Anda jadwalkan. Seperti itu benar, bukan seperti itu, halo? Iya betul Bu. Ya kan nggak mungkin. Kalau Ya. metode yang saya ajarkan, asumsinya semua job arrive at the time zero. Benar nggak yang saya ajarkan itu seperti itu? Berarti kan di kenyataan Anda di tengah-tengah hari kelima tiba-tiba ada job, terus customernya minta saya harus selesai lebih cepat ya, itu yang bikin pusing. Makanya di saat di MRP saya ajarkan harus Anda frozen, lakukan planning horizonnya Anda frozen, Anda bekukan, jangan main ubah-ubah, selesaikan dulu pekerjaan yang sudah datang di awal ya, kecuali yang memang sudah benar-benar terpaksa. Kalau enggak, nanti akan kacau jadwal MRP Anda, akan kacau seluruh persediaan barang Anda dan seterusnya. Kan kamu mengerjakan kan butuh material kan? Seperti itu logikanya. Ya, jadi dalam pekerjaan tergantung Anda mau pakai yang mana, tetapi Anda kalau lihat dari ini bisa Anda lakukan aktif. Kadang hasil aktif itu adalah part dari non delay seperti itu. Oke. Kadang di pekerjaan ya itu Anda lihat aja, Anda hitung aja utilization-nya. Jangan sampai mesin itu terlalu banyak menganggur. Ya, Anda buat jadwal, Anda cek cat Anda. Ya, jangan banyak seperti ini sudah bagus nih semi aktif, tapi Anda lihat banyak yang bolong-bolong. Kalau banyak bolong-bolong berarti utilization-nya Anda rendah dan juga max span-nya 27. Nah, kalau ini kan lebih better ya. Kenapa? Bolong-bolongnya kan lebih sedikit. Jadi utilization-nya jauh lebih tinggi. Oke, seperti itu Anda bisa gunakan. Anda mau pakai cara Anda sendiri, pakai heuristik. Di buku diajarkan pakai heuristik, pakai most work remaining, tapi most work remaining-nya bukan berdasarkan operation, sisa operasi, tapi berdasarkan sisa waktu. Ya, sisa waktu terlama itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu kalau di buku. Ya, jadi Anda bisa gunakan, tidak harus pakai ini active schedule atau non delay, tapi Anda bisa pakai metode heuristik lain. Oh ya, berdasarkan EDD juga boleh. Ya, kalau buat praktek pekerjaan ya, saya nggak membatasi harus pakai ini. Ya, tapi kalau Anda untuk ujian atau kalau saya minta ini kan saya menguji Anda paham tidak terhadap algoritma ini. Karena apa? Sebetulnya algoritma ini untuk melatih Anda menggunakan logika aja. Seperti itu. Paham ya? Halo? Halo? Sudah ada pertanyaan lagi? Ya, nanti ukurannya paling gampang Anda buat schedule ukurannya utilization aja. Dan Anda tidak menyalahi visibility tadi.
logical ordernya, tidak boleh disalahi, lalu tidak boleh melanggar aturan kedua yaitu overlapping dari operasinya. Ya, satu mesin hanya boleh mengerjakan satu operasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Minggu depan jangan lupa Anda mengumpulkan tugas, ya. Anda taruh di meja saya. Ya, minggu 13 kan? Halo? Sudah? Bu, aku mau tanya itu terkait yang tugas itu, Bu. Itu kan di soal ada tuh yang menyebutkan bahwa Bentar, saya buka satu dulu. shift itu 8 jam. Bentar, yang nomor berapa? Nomor 3, 8.52 kalau 53 atau 53, Bu. 8 titik. Nanti jangan salah ya. Nomor nomor student ID ya. Genap-genap ganjil-ganjil ya. 85 titik. 8.52 ya. 53, Bu. 53 ganjil ya, tadi ganjil. 8.53. Oke, kenapa? Ini kan selling consisting of the three machine mix of family parts. These are 4 parts in the family. Mesinnya ABC ya. Ya, mesinnya ABC terus yang oh ya, ini setup time. Ini urutan prosesnya ini akan mempengaruhi setupnya juga. Ini jadi ini kalau selama ini yang saya kasih contoh tuh nggak ada setup ya, setupnya masuk dalam processing time ya. Sebentar. Terus demand for each part is the same, demandnya sama, untuk asumsinya sama. So it desire to use the cyclical schedule that repeat in the schedule for the 4 parts all day. The metric processing time for the 4 parts of the 3 machine is given below. What schedule would you recommend? Jadi part pertama urutannya adalah ABC. Itu kalau Anda kerjakan dulu di mesin A, kemudian ke mesin B, kemudian ke mesin C itu 5, 7, 12. Seperti itu. Kalau Anda routingnya kan sama, ini berarti flow shop ya. Routingnya sama loh ya, ini flow shop. Ya, 853 ini routingnya sama. Flow shop. Ya, jangan salah. Part 2, 4, 3, 8. Ini waktu prosesnya ya. 9, 6, 7. Terus pertanyaannya apa? Kalau pertanyaan apa kan? Berarti maximize the number of part produced in the 8-hour shift. Nah, itu 8-hour shift untuk itu maksudnya minimize gimana? Jumlah berarti Anda harus meminimasi max span, sebenarnya sama aja. Paham nggak? Kalau Anda ingin memaksimumkan output, berarti Anda harus meminimasi waktu kan? Cuman maksudnya 8 jam di sini itu gimana, Bu? Apakah karena kan kalau kita lihat Oke. Karena kan kalau yang sekarang kita lihat itu kan sampai tadi kan ada yang 15 jam. Kalau 15 jam itu kan udah lewat dari 8 jam, Bu. Apakah itu next day atau gimana gitu? Nah, ini ya Anda coba-coba kan, berarti pokoknya harusnya Anda harus bisa meminimasi max span. Seperti itu. Karena output ya memang ada sih, ini kan kalau 11 kan pasti lebih dari 8 jam kan. Ya enggak sih? Iya, betul, Bu. Ya. Kan asumsinya itu job A, B, C, D itu demand-nya sama gitu. Jadi untuk menyelesaikan A, B, C, D itu butuh berapa lama sih max span-nya? Jadi misalnya max span-nya 30 kan, berarti ya butuh butuh 4 harian kan, seperti itu. Ya, terus kan sama kalau nggak salah yang di C ya, Bu ya, atau di mesin nomor 3 gitu, itu kan waktu penyelesaiannya ada yang lebih dari 8 jam itu tadi. Iya, kan apa-apa. Yang satu kan juga per satu yang di C kan 12 jam. Iya.
Sorry, ini kan iya memang gitu ya sudah Anda ini pasti diminta untuk kalau Anda ingin meningkatkan output berarti Anda prinsipnya harus mengecilkan atau meminimize max spend kan seperti itu logikanya. Sorry, ini di sini nggak ada setup time-nya, sorry. Nggak ada setup time-nya, setupnya zero. Ya, ini betulnya masalah flowchart biasa untuk minimasi max spend. Tapi dengan 3 job, kan berarti, dengan 3 mesin Anda bisa gunakan CDS atau Gupta. Kalau di buku itu ada lagi metodenya pakai Gupta. Kalau saya nggak ngajarin, saya ngajarkan 2 kan, cek dengan pakai extension of Johnson Rule atau CDS. Seperti itu. Ya pasti ini lebih dari 8 jam karena ini kan yang C 12 jam. Ada yang 4 itu 11, yang 4 ada yang 11 jam. Oke, jelas sampai di sini. Jadi yang 8 jamnya diabaikan ya Bu ya? Oke, baik Bu. Ada lagi pertanyaannya? Untuk yang job shop ya 857 858 itu job shop kan? Ini kalau Anda punya bukunya, Anda bisa gunakan heuristics method dari buku. Kalau enggak ya Anda gunakan non-delay atau active algorithm terserah. Tapi kalau Anda mau gunakan seperti di buku boleh. Oke, 857 dan 858. 858 itu jobnya banyak tapi mesinnya cuma ada yang 3, ada yang 4. Ingat ya, ini harus one for all. Jadi satu kali menjadwalkan harus selesai ya. Jangan diputus-putus, langsung saja satu mesin ya. Satu mesin D-nya cuma punya 1, L-nya punya 1, M-nya punya 1 ya. G-nya punya 1. Oke, job shop. Paham ya? 858, 857. 857 jobnya ada 4, operasinya ada 3. Ya, punya 3 berarti mesinnya 3. Oke. Anda boleh menggunakan cara heuristik dari buku atau Anda bisa gunakan algoritma ini aktif atau non-delay schedule. Ya, semua dikerjakan dengan tangan ya. Tulis tangan, Anda gambarkan Gantt chart-nya dengan tangan karena saya mau lihat kemampuan pemahaman Anda ini ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi? 857, 858 itu job shop. Anda boleh pilih algoritmanya aktif atau non delay atau bisa algoritma dari buku, terserah. Pakai the most work remaining, kalau di buku itu ada contoh pakai dispatching rule seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan tidak? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa akhiri. Pastikan Anda mengumpulkan minggu depan ya, di meja saya ya. Kalau titip teman, pastikan temannya membantu mengumpulkan di meja saya dengan benar. Jangan sampai ada yang komplain tidak mengumpulkan. Oke?
Ya, Anda punya waktu untuk mengerjakan ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini, saya buka dulu absennya ya. Saya belum buka absen. Bentar saya buka absennya dulu. Ya, kenapa nggak bisa dibuka ya? Nggak, bentar saya tutup ulang lagi deh. Saya stop screen dulu ya, kenapa nggak bisa di ini. Bentar, saya ulangi dulu.